Karena upacara pembaptisan anak kembarnya akan diadakan, jadi Albert kembali ke rumah keluarga Okto setelah 2 hari melahirkan 2 anak kecil itu. Karena waktu yang terbatas sehingga upacara pembaptisan diadakan dengan sederhana, hanya mengundang kerabat dari keluarga Okto, keluarga Libra, juga Rafael dan istrinya. Pesta kelahiran bayi laki-laki kembar dari keluarga Okto dipersiapkan dengan baik dan diadakan dengan megah juga mewah. Mereka mengundang banyak artis, politisi, pengusaha dan bangsawan. Tentu saja Rafael dan istrinya ada di antara mereka. Selama sebulan terakhir Giselle melihat bahwa sikap Rafael terhadapnya sudah berubah. Dia tidak lagi memperlakukannya seperti bawahan. Sekarang dia jadi sedikit lebih hangat dan terkadang Rafael mengobrol dengannya. Dan Giselle cukup senang dengan perubahannya. Asalkan dia berusaha, dia pasti akan merasakan hasilnya. Malam ini mereka akan menghadiri pesta kelahiran dari 2 tuan muda keluarga Okto. Sejak hamil, Giselle tidak berdandan dan setiap hari hanya memakai skincare, seperti memakai lip balm atau lipstick yang ringan dan sebagainya. Kemampuan dandanannya cukup bagus dan gaun malamnya dipilih oleh Rafael, jadi Giselle tidak perlu pergi ke salon untuk didandani. Setelah memakai gaun dan keluar dari ruang ganti, Giselle merasa sedikit gugup dan malu saat berdiri di depan Rafael. "Apakah bagus?" tanyanya dengan bahasa isyarat. Rafael menatap Giselle dengan tenang, meskipun hatinya tidak tenang. Usia kehamilannya sudah lebih dari 6 bulan dan perutnya belum terlalu besar. Saat ini Giselle memakai gaun v-neck berpayet silver. Mungkin karena desain gaunnya sangat bagus sehingga perut buncitnya tidak terlihat, malah membuat tubuhnya terlihat semakin seksi dan menawan, apalagi di bagian lehernya yang modis dan sedikit seksi. Entah kenapa membuat Rafael tidak rela jika Giselle berpakaian seperti ini untuk pergi ke pesta kelahiran, karena tidak ingin dia dilihat oleh tamu-tamu lain. "Tidak bagus, jelek," Rafael berkata dengan cemberut. "Giselle, sepertinya Rafael lupa kalau dia yang memilih gaun ini." Rafael berkata lagi, "Ganti saja, aku akan minta seseorang kirim gaun lain." Giselle berjalan ke cermin besar untuk melihat dan berbalik. Meskipun perutnya membesar karena hamil, tapi dia merasa dirinya cukup cantik. Dan berpikir dalam hati, kalau Rafael bilang ini terlihat jelek, pasti ada yang salah dengan seleranya. "Kurasa ini bagus kok, aku suka gaun ini," katanya dengan bahasa isyarat. Rafael berkata dengan suara yang dalam, "Katanya wanita hamil itu jadi konyol, tapi aku tidak mengira kalau seleramu juga jadi buruk, kok bisa kamu bilang gaun ini bagus?" Lubuk hatinya berkata, "Gaun itu jelek karena memperlihatkan lengan dan bahumu." Padahal gaun ini kan dipilih oleh Tuan Rafael. Giselle mengangkat alisnya dan mengingatkannya. Dia memilih gaun selama 3 atau 4 hari dan baru mendapatkannya seminggu yang lalu. Rafael tersedak. Dia mengerucutkan bibirnya yang tipis dan berkata dengan serius, "Giselle, aku lebih dulu mendesain pakaian dan lebih tua darimu. Aku lebih punya banyak pengalaman dan seleraku lebih bagus darimu. Kalau aku bilang jelek, itu berarti benar-benar jelek." Setelah terdiam, Rafael mencium bibirnya dan melanjutkan, "Dan Giselle, kamu itu istriku dan citramu juga mewakiliku. Kalau kamu pakai gaun yang jelek kayak gitu untuk pesta di keluarga Okto, itu akan membuat tamu lain mengejekku. Jadi kamu harus patuh dan aku akan minta seseorang kirim gaun lain untukmu, oke anak baik?" Kalimat terakhirnya itu seperti sedang membujuk anak kecil. Setelah mengatakan itu, Rafael berbalik untuk menelepon dan memerintahkan bawahannya untuk mengirim gaun lain. Ini adalah pertama kalinya Giselle dibujuk oleh Rafael seperti ini, dengan memakai ungkapan "anak baik" yang membuatnya langsung menyerah. Sebelum menerima gaun lainnya, Giselle memutuskan untuk merias dirinya terlebih dulu dan dia akan menata rambutnya setelah melihat seperti apa gaya gaunnya. Rafael tetap memeriksa ulang gaun itu meskipun dia sudah menelepon dan memberitahu bawahannya bahwa gaun itu tidak boleh memperlihatkan bahu, lengan atau belahan dada. "Pergilah dan ganti gaunmu,"
dia menyerahkan gaun yang baru datang ke Giselle. Beberapa menit kemudian, Giselle keluar dari ruang ganti setelah mengganti gaunnya. Rafael terlihat sangat puas. Nah, gaun ini jauh lebih cantik. Gaun ini juga memiliki payet silver, dengan model V-neck yang tidak terlalu seksi dan tanpa lengan. Gaun sebelumnya lebih seksi sedangkan desain gaun ini high-waist sehingga membuat perut buncitnya tidak terlalu terlihat. Meskipun tidak seseksi sebelumnya, tapi juga sangat cantik dan masing-masing punya kelebihannya sendiri. Giselle berjalan ke cermin, berniat untuk melihat apakah gaun ini secantik yang dikatakan Rafael. Tunggu, suara Rafael memudar, menatap tidak percaya ke punggung dan ujung bawah gaunnya. Kenapa gaun ini backless? Backlessnya sangat lebar dan kenapa gaunnya memiliki desain belahan yang tinggi? Kaki indahnya pasti akan terlihat kalau dia sedang berjalan. Rafael sangat marah sehingga dia memaki bawahannya di dalam hatinya. Karena dia melakukan kebodohan 2 kali. Jadi aku akan mengurangi bonus dan juga bonus triwulannya. Bawahan yang tidak bersalah, ingin mengeluh atas ketidakadilannya. Padahal sudah jelas bos cuma bilang lengan dan bahunya tidak boleh terlihat, tapi dia tidak bilang kalau gaunnya tidak boleh memperlihatkan bagian tubuh lainnya. Rafael berjalan ke arah Giselle, membungkuk dan menunjuk ke ujung belahan rok yang tinggi, sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, kok gaun ini rusak sih? Giselle, dia jadi penasaran apakah pria ini memiliki masalah di otaknya hari ini. Dia menyentuh bahu Rafael dengan jarinya dan berkata dengan bahasa isyarat, Tuan Rafael, kamu bilang sudah lebih dulu mendesain baju daripada aku dan lebih berpengalaman. Kamu bilang gaun ini rusak tapi tidak menyadari kalau dari awal memang desain gaunnya kayak gini. Tiba-tiba dia menangis. Rafael menjelaskan padanya sambil melakukan sesuatu. Nih lihat, sudah ku bilang gaun ini rusak. Hah? Giselle terkejut. Gaun ini seharga 20 atau 30 juta. Dan Rafael merobeknya tanpa sepatah kata pun. Astaga. Bagaimana kalau dia memukul pria ini? Rafael melihat jam dan meminta seseorang untuk membawakan gaun sebelum terlalu terlambat. Tapi dia berkata lagi. Tidak jadi deh. Ganti dengan gaun tadi saja. Meskipun jelek, tapi gak apa-apa deh. Giselle. Dia benar-benar ingin memukul prik ini. Rafael mendesaknya, cepat ganti gaunmu, sudah waktunya berangkat. Kemudian dia berjalan ke lemari dan mulai mengobrak-abrik isi lemari. Giselle tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, jadi dia mengambil gaun sebelumnya dan berjalan ke ruang ganti untuk mengganti gaun yang sudah dirobek Rafael. Setelah berganti pakaian, Giselle keluar dan melihat Rafael sedang duduk di kursi. Dia tidak melihatnya mengeluarkan apapun dari lemari, tapi ekspresi wajahnya seperti orang yang punya hutang ratusan juta. Giselle merasa sikap Rafael sedikit aneh hari ini, apalagi ekspresinya terlihat menakutkan dan Giselle tidak berani banyak tanya tentang apa penyebabnya. Gaun V-neck itu didesain untuk memperlihatkan tulang selangka dan leher putihnya yang indah. Apalagi Giselle mengikat rambutnya sehingga tulang selangka dan leher putihnya yang indah itu semakin terlihat menarik. Rafael hampir hilang kendali saat melihatnya seperti ini. Sialan, kenapa sebelumnya dia tidak menyadari istrinya begitu cantik dan seksi, dan sekarang rasanya dia ingin menyembunyikannya saja. Setelah berpikir, malam ini adalah pesta kelahiran putra kembar dari paman ketiganya dan tentu saja Rafael harus hadir. Ayo pergi, kata Rafael dengan kesal. Giselle sedikit ragu dan melihat ke bawah, kemudian bertanya padanya. Memangnya gaun ini jelek banget ya? Tidak kok, tidak terlalu jelek. Jawab Rafael. Setelah itu keduanya tidak banyak bicara lagi dan berangkat ke pesta. Dalam perjalanan ke rumah keluarga Okto, Rafael menghentikan mobilnya sekali. Tunggu sebentar di dalam mobil. Setelah selesai bicara, dia turun dari mobil dan berjalan menuju mall mewah. 10 menit kemudian, Rafael kembali dengan membawa tas belanja. Setelah duduk lagi di kursi pengemudi, dia mengeluarkan isi tas belanjaan yaitu selendang tipis berwarna silver.
lalu memakaikannya di bahu Giselle. Setelah itu dia mengangguk puas. Ini jauh lebih cantik, tidak hanya bahu dan dadanya yang tertutup. Bahkan sebagian besar lengannya juga tertutup dan jauh lebih bagus dipandang. Giselle, berarti dia barusan marah karena berpikir kalau gaun ini terlalu terbuka. Gaun ini dipilih olehnya dan mungkin saat di rumah tadi dia merasa kesal pada dirinya sendiri berpikir bahwa kemungkinan besar memang ini yang terjadi membuat Giselle tidak bisa menahan senyumannya. Pria ini benar-benar unik dan agak manis. Sambil menutupi dirinya dengan selendang, meskipun Rafael tidak mengatakan apapun tapi Giselle melihat tatapan cukup puas di matanya. Karena terlalu lama di rumah dan berhenti saat perjalanan, Rafael dan Giselle terlambat dan jadi orang terakhir yang datang di rumah keluarga Okto untuk menghadiri pesta kelahiran. Sebagai tamu penting dari keluarga Okto, begitu pasangan itu melangkah masuk, Vito yang sedang menggendong putranya yang kecil langsung melangkah maju untuk menyambut mereka. Kukira kamu dan Giselle tidak akan datang, dia menggoda sambil tersenyum. Rafael menjawab, tadi terjadi sesuatu dan butuh sedikit waktu. Kamu baik-baik saja? Vito sedikit mengernyit karena berpikir ada sesuatu yang serius telah terjadi. Aku baik-baik saja. Rafael menggelengkan kepala dan bertanya, ini yang kedua atau ketiga? Karena yang pertama adalah Clayton, tuan muda ketiga. Vito menjawab dengan agak bersemangat. Mendengar sebutan itu, Rafael tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Aku mau menggendong pria kecil ini. Oke, kamu dan Giselle belum punya pengalaman dan lebih baik kalian belajar dulu cara gendong bayi. Supaya di masa depan kamu dan Giselle tidak akan kewalahan. Vito menyerahkan putra bungsunya ke tangan Rafael dan mengingatkannya. Pegang dengan erat, ada banyak tamu di ruang pesta dan jangan biarkan para tamu menyentuhnya. Rafael sedikit mengeluh di dalam hati, aku kan tidak punya pengalaman dan paman ketiga seperti mengejekku karena ini. Bukannya ini juga pertama kali paman ketiga menggendong bayi? Setelah menyerahkan putranya ke tangan Rafael, Vito berbalik untuk mencari istrinya. Rafael, dia hanya bilang ingin menggendongnya, tapi paman ketiganya langsung menyerahkan putranya dan pergi. Beraninya Vito memperlakukannya sebagai pengasuh bayinya. Giselle mendekatinya dan menatap bayi yang digendong oleh Rafael. Wajah Eric sangat kecil yang masih agak merah dan bibir mungilnya seperti milik Albert. Alisnya masih sangat tipis dan samar-samar Giselle bisa melihat alis dan matanya mirip seperti tuan muda ketiga. Pipinya agak tembem dan untuk saat ini dia belum bisa menebak pipinya mirip siapa. Terlihat seperti donat berwarna pink, sangat lucu dan imut sehingga membuat hatinya meleleh. Dia tersenyum dan berkata kepada Rafael dalam bahasa isyarat. Tuan muda ketiga junior lucu banget. Dia ingat saat hari pertama si kecil ini lahir, wajahnya berkerut dan dalam waktu 1 bulan dia benar-benar berubah. Iya, lumayan lucu. Ketika dia dan kakaknya sudah besar di masa depan, mereka pasti akan jadi 2 prik playboy. Rafael menatap bayi kecil di lengannya dan tersenyum tipis. Paman ketiganya dan Albert sama-sama memiliki wajah di atas rata-rata dan tentu saja anaknya tidak akan memiliki wajah jelek. Entah itu wajah, kekayaan atau kekuasaan, keluarga Okto bisa meremehkan semua orang dan berkata, "Hei, tidak ada yang bisa melawan kami." Di sisi lain, ketika pesta akan segera dimulai, Vito yang sudah menyerahkan anaknya kepada Rafael, kembali ke rumah keluarga Okto untuk menjemput Albert ke aula untuk pesta kelahiran putranya. Mans putramu? Albert bertanya dengan panik sambil menggendong putra sulungnya. Vito langsung menenangkannya dan berkata, jangan panik, Rafael menjaganya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil alih putra sulungnya yang digendong oleh Albert. Rafael adalah tamu, dan kamu tidak malu minta Rafael menjaga putramu. Albert marah padanya ketika mendengar ini. Vito menjawab dengan percaya diri, kakak yang menjaga adiknya, kenapa harus malu? Dia mengikuti Clayton dan menyebut Rafael sebagai kakak, Rafael, dan pastinya adik dia juga akan ikut memanggilnya seperti itu.
Albert tidak bisa berdebat dengannya dan berhenti bicara. Vito berkata lagi, "Sebentar lagi kamu dan bayi kita akan bertemu para tamu, tapi kamu tidak perlu menyapa mereka semua. Kalau kamu lelah, kembalilah untuk istirahat, oke? Kalau masalah menyapa para tamu, serahkan saja padanya." "Aku baik-baik saja kok," jawab Albert. Setelah sebulan beristirahat, dia menjalani kehidupan yang monoton dan merasa tubuhnya menjadi gemuk. Albert jarang punya waktu untuk bisa bergerak bebas seperti malam ini, dan dia pasti akan berada di aula pesta sampai pestanya selesai. Ketika mereka tiba di aula pesta, Vito pergi mencari Rafael untuk membawa kembali putra bungsunya. Saat Rafael hendak mengembalikan si kecil ke tangan Vito, dia merasakan ada semburan hangat di lengannya dan membuatnya langsung mendapat firasat buruk. Benar saja, detik berikutnya ada air yang terasa hangat mengalir di lengannya dan menetes ke lantai. Rafael langsung panik. Saat melihat ini Vito tidak bisa menahan tawanya. "Hahaha, sepertinya putra bungsu kami menyukaimu dan tidak mau pisah dengan kakaknya ya. Jadi dia protes saat aku mau membawanya pergi. Kamu, kenapa? Aduh apa ini? Ah ini air pipis ya. Aduh basah." Ekspresi Rafael menjadi muram dan bertanya sambil menahan emosi. Setelah hidup cukup lama, ini adalah pertama kalinya ada orang yang buang air kecil di tubuhnya. "Tahu ah," Vito tidak peduli dan mengangkat bahunya. Dia mengambil selimut tipis dari pelayan, lalu melilitkannya di tubuh anak bungsunya yang barusan pipis di tubuh Rafael sebelum menggendongnya. Sebenarnya dua bayi kecilnya ini tidak memakai popok. Tidak peduli seberapa mahal dan nyaman popok itu, mereka akan langsung menangis begitu memakainya. Sepertinya itu karena cuaca yang sedang panas. Meskipun AC di dalam kamar dinyalakan dan senyaman apapun popoknya, setelah cukup lama memakainya mereka akan merasa risih dan tidak nyaman. Karena tidak memakai popok, jadi dalam sehari pelayan harus mencuci puluhan celana bayi, selimut, kuil, dan sebagainya. Rafael merasa kesal karena bagaimana bisa pamannya hanya mengatakan, "Tahu ah," dengan begitu saja dan tanpa rasa bersalah. Bahkan setelah melihat dia marah, paman ketiganya masih tidak merasa bersalah. Aku akan minta pelayan untuk antar kamu ganti pakaian." Vito berdeham dan pura-pura tidak melihat wajah kesal Rafael. Dia melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada pelayan yang tidak jauh darinya untuk datang.